Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi bi ni'matihi tatimmu sholihat hamdan katsiran thayyiban barakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak nikmat sehingga siang hari ini tepatnya pukul 9.18 kita sudah sampai di puncak Sanggar. Perjuangannya Masya Allah luar biasa ya. Kenikmatan yang tentunya kita sama-sama rasakan berjuang dari pendaftaran sampai hari ini Masya Allah. Alhamdulillah tentu ini merupakan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Sehingga kita bisa merasakan perlunya kita mensyukuri hal ini. Sehingga kita berharap semoga Allah menambah nikmat ini semakin banyak. Amin. Semakin kita rasakan nikmatnya dan semakin sehat tentunya ya. Amin. Ada yang kram? Gak ada ya, aman ya. Kita nanti turun setelah ini nanti insya Allah ngaliwat. Masya Allah ya. Masya Allah. Nikmat yang kedua lagi sana. Alhamdulillah. Tentu hari ini kita akan mendapatkan faidah tentunya ya dari Ustadz kita, Ustadz Imam Syuhada Hafizahullah Ta'ala. Beliau juga ikut bersama kita. Semangatnya luar biasa Masya Allah dari bawah. Bahkan tadi juga bilangnya ini berapa menit lagi? 5 menit. 5 menit lagi. 5 menit. Ternyata 10 menit lagi, Ustaz. 10 menit lagi, Masya Allah. Ya, begitulah nikmatnya ketika kita naik gunung bareng-bareng ya. Kita sama-sama merasakan sensasinya di gunung seperti apa. Dan yang hari ini kita rasakan adalah sama-sama berkumpul di circle yang Masya Allah yang kita harapkan yaitu orang-orang yang soleh mudah-mudahan. Amin. Dan kita tidak hanya berharap berkumpul di sini saja. Kita sama-sama berharap kita nanti kelak berkumpul di surganya Allah Ta'ala. Amin. Amin. Dan tidak lupa kita senantiasa bersolat untuk baginda tercinta Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Semoga wasallam. tercurah limpah untuk beliau, keluarganya, Amin. khususnya untuk istri-istri beliau, putra-putri beliau dan juga para sahabat beliau. Dan juga untuk para tabi'in, tabi'ut tabi'in dan semoga sampai kepada kita selaku umatnya. Amin. Semoga kita senantiasa istiqomah mengamalkan sunnah-sunnah dari Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam hingga akhir zaman. Tapi Ustaz, kita perlu faidah Ustaz. Sudah nyampe gunung ini kita harus turunnya juga butuh semangat kata Ustaz. Masya Allah. Turunnya harus semangat Mas. Gitu. Iya. Setiap ada yang lewat Ustaz bilang semangat Mas. Padahal kita yang harusnya semangat naik butuh semangat. Masya Allah. Itu sebetulnya hanya menghibur diri. Iya. Dan banyak faidah tadi ya Ustaz ya ketika Masya naik. Allah. Kita berharap rangkuman-rangkuman perjalanan tadi Ustaz hingga nanti kita turun, kita berharap nanti bisa kita amalkan setelah pulang dari sini. Tentunya kita berharap circle ini terus berlanjut. BMC ini yang ke 5.5. Jadi selama ini kita sudah berjalan sampai terakhir kemarin 5 itu yang camp. Mungkin di sini sebagian rekan-rekan ada yang belum pernah ikut untuk camp, nanti bisa ikut di yang ke-6. Jadi ini BMC 5.5 ini bagian dari perjalanan kita menuju BMC yang ke-6. Insya Allah kita adakan lagi nanti bersama keluarga. Jadi kalau sekarang mungkin istrinya nggak bisa ikut, nanti bisa ikut nanti di BMC 6. Itu ya mungkin pertama. Yang kedua, harapan kami adalah tidak hanya berhenti di sini. Nanti setelah ini juga ada kegiatan, teman-teman bisa masuk alumni BMC juga. Nanti di situ insya Allah dibimbing oleh beliau kegiatan-kegiatan BMC ataupun hal-hal yang kaitan dengan faidah-faidah yang kita bisa nikmati nanti kita bisa mendapatkan di grup alumni BMC insya Allah. Jadi jangan kemana-mana, setelah ini nanti lanjut ya, kita insya Allah bisa mendapatkan banyak hal, bukan hanya dari Ustadz Imam Syuhada saja, tapi juga dari asatid lainnya insya Allah. Tapi Ustadz, begitu mungkin Ustadz ya untuk pengantar, dan ada tagline-nya, mungkin teman-teman juga kita belum mendengarkan tagline dari semua Ustadz. Karena dari bawah sampai sekarang, tadi mungkin kita belum mengucapkan tagline bersama-sama. Jadi Bandung Muslim Camp itu punya tagline, ada yang tahu? 5.5. Bukan ya? Ini bukan tagline ya? Bukan, di alam tetap mengaji. Konsep kita kali ini adalah hiking, kajian dan juga ukhuwah. Jadi nanti kalau kita sebutkan Bandung Muslim Camp, nanti teman-teman menjawab di alam tetap mengaji. Siap? Siap. Kita coba ya. Bandung Muslim Camp Di alam tetap mengaji. Masya Allah, barakallahu fikum. Siap. Lanjut Ustaz. Ya. Lanjut mungkin kita mendapatkan faidah dari Ustaz. Dari rangkuman perjalanan kita. Dan jangan lupa teman-teman boleh dicatat faidahnya, nanti bisa di-share atau mungkin nanti bisa diinfokan ke rekan-rekan yang tidak bisa ikut. Mungkin mudah-mudahan bisa menjadi jariyah juga untuk kita, jariyah bersama-sama kita nanti mengamalkan ilmu kita. catatan terbaik ada hadiah. Insya Allah Ustaz, catatan terbaik ada hadiah, nanti juga ada sesi tanya jawab Ustaz. Disiapkan hadiah insya Allah dari BMC. Alhamdulillah. Nanti di akhir insya Allah. Siap. Ustaz. Ya biar semangat ya mah teman-teman. BMC Jalan tetap mengaji. Bandung Muslim Camp. Di alam tetap mengaji. Masya Allah. Ya, alhamdulillah. Wassalatu wassalam
ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih menjaga kita di atas nikmat iman dan nikmat Islam. Bahkan sampai siang hari ini atau menjelang siang ya. Ini masih pagi sebetulnya. Cuman karena ada di puncak ya. Berapa ketinggian? 1690 ketinggian di atas permukaan laut ya. Jadi terasa agak panas. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di pertemuan yang berharga ini. Pertemuan yang insyaallah penuh keberkahan dan faidah di BMC 5.5 atau 5.5 sebagai persiapan untuk nanti di BMC 6. Insyaallah di BMC 6 disiapkan untuk family ya Mas ya. Bisa bawa istri yang sudah punya istri, bisa bawa istri-istrinya ya, yang banyak istrinya, bisa bawa anak-anaknya, karena memang terbuka ya untuk keluarga insyaallah ta'ala. Teman-teman Bandung Muslim Camp, rahimani wa rahimakumullah. Tadi selama kita mendaki, hiking dari base camp, titik permulaan, sampai di puncak Gunung Sanggar ini, alhamdulillah kita mendapatkan banyak faidah Mas ya. Yang qadarullah memang tidak terkumpulkan. Jadi mungkin di jalan habis dengan engap gitu ya. Kita tahan nafas, atur nafas. Banyak faidah yang kita sama-sama saling menyampaikan, saling memberikan. Tapi begitu sampai di puncak, qadarullah hilang. Tersisa sebagian ya, insyaallah ta'ala. Di antaranya yang tadi masih kami ingat di obrolan kami selama perjalanan dari bawah ke atas, kita tadi saling menyemangati agar tidak terasa lelah dan capek. Kita ingatkan lihat ke bawah, jangan lihat ke atas. Jangan mendongakkan kepala, tetapi coba terus lihat ke bawah, ke tanah yang kita injak. Jangan lihat ke atas. Karena ternyata ketika hiking, mendaki gunung, melihatnya ke atas, itu terasa capeknya sangat cepat. Bikin lelahnya sangat cepat. Dari sini kami teringat tentang konsep tawadhu. Dalam Islam, kita orang-orang yang beriman diajarkan untuk tawadhu. Tawadhu maknanya adalah merendahkan segala sesuatunya, lahir batin di hadapan Allah, merendahkan hati, merendahkan diri, merendahkan lahir batin kita di hadapan Allah, dan merendahkan hati kita di hadapan manusia. Jadi kalau di hadapan Allah semua kita rendahkan, lahir batin, luar dalam. Tetapi kalau di hadapan manusia sesama kita, yang kita rendahkan cukup hati kita. Nah, tawadhu ini adalah suatu karakter yang mulia, yang kalau seseorang memilikinya dan mengamalkannya, maka dia akan mendapatkan banyak kebaikan, akan mendapatkan banyak manfaat. Makanya dalam hadis yang sahih, Rasulullah SAW menyebutkan, "Ma tawadhu'a 'abdun lillahi illa rafa'ahu." Tidaklah seorang hamba bertawadhu, merendahkan hatinya di hadapan manusia, merendahkan diri dan hatinya, lahir batinnya di hadapan Allah, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan meninggikan dia. Ini sudah janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam salah satu wahyu ilahi, tidaklah seorang manusia bertawadhu melainkan Allah yang akan mengangkat dia, memuliakan dia, meninggikan dia. Makanya orang-orang tawadhu itu dunia akhirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang tawadhu itu dijaganya, ditolongnya, dibelanya langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tadi terasa sekali. Kalau kita dongak kepala terus ke atas, cepat lelah, cepat capek. Tapi kalau kita lihat ke bawah, lihat ke tanah yang kita injak,
semakin sadar dengan kelemahan kita, semakin sadar kita ini sangat butuh pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala untuk nafas kita, untuk jalannya kita, untuk geraknya kita, apalagi hidup kita. Kita sangat butuh pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ingat, apapun kelebihan yang Allah berikan kepada kita, apapun nikmat-nikmat yang Allah titipkan kepada kita, kita menjadi ahli, kita menjadi bisa dan mampu, kita menjadi spesialis, kita punya kelebihan ini dan itu. Ingat, itu semua jangan sampai menggiring kita ke jurang kesombongan. Jangan sampai membuat kita takabur, ujub, atau sombong dan besar diri. Ingat, semua hanya titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena siapa yang dongakkan kepala, dia hanya akan dibuat capek. Orang sombong, hidupnya hanya akan capek dan lelah. Orang sombong, hidupnya hanya akan banyak masalah. Na'udzubillah. Kemudian, masih dari dongak kepala ini, begitupun, ini yang kedua mungkin Mas ya, dalam kita memandang kehidupan dunia akhirat, mempersiapkan bekal untuk kehidupan akhirat kita, dan memanfaatkan dunia sebaik mungkin dalam kehidupan dunia kita sekarang ini. Dalam kehidupan sehari-hari juga kita tidak boleh mendongakkan kepala. Jangan suka lihat ke atas. Ingat tadi, semakin sering lihat ke atas, semakin ngos-ngosan, semakin terasa ya lelah dan capeknya. Engapnya semakin terasa. Apalagi tadi kita bukan ditipu ya, kita dihibur. Disemangati saat. Oh, disemangati. Disemangati oleh banyak nama tangga. Banyak nama tanjakan. Tanjakan apa tadi? Ebel. Dari awal, dari bawah. Tanjakan semangat. Tanjakan ebel. Ebel itu ODGJ ya, hati-hati. Ini bahasanya kurang pas sebetulnya. Tanjakan manis. Manis. Tanjakan manja. Nah, harusnya ebel itu paling puncak. Ya. Ini kita diberi semangat dan motivasi. Kita dihibur agar setiap lihat ke atas ada penyemangat. Dongak kepala ada penyemangat. Tapi kalau kita sering-sering melihat ke atas, apalagi kita ditanjakan demi tanjakan, kita lihat, wah semakin curam, semakin tinggi, semakin nanjak. Kita merasakan lelah, letih, capek, payah. Dan kurang lebih seperti itulah teman-teman. Kalau hidup di dunia, kita sering mendongakkan kepala lihat ke atas. Capek yang kita rasakan. Lelah yang kita dapatkan. Makanya dalam menghadapi kehidupan dunia, di keseharian kita, Nabi juga memberikan konsep yang benar. Memberikan kaidah yang sempurna. Kata beliau dalam hadis yang sahih sallallahu alaihi wasallam, "Unduru ila man huwa asfala minkum, wa la tanduru ila man huwa fawqakum." Lihat oleh kalian kepada orang-orang yang ada di bawah kalian. Dan jangan kalian melihat kepada orang-orang yang ada di atas kalian. Ini jamaah. Kehidupan dunia, jangan suka mendongakkan kepala. Ulah tanggah wae, mencek orang Banjaran mah. Ya, ulah tanggah wae. Tetapi lihatlah ke bawah. Fa innahu ajdaru alaikum alla tazdaru nikmatallahi alaikum. Karena kalau kita melihatnya ke bawah terus, tidak melihat ke atas, sikap yang seperti itu lebih pantas bagi kita dan lebih memudahkan kita untuk bisa mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Untuk tidak mengkufuri dan mengingkari nikmat-nikmat Allah. Ini tips yang sangat indah dalam kita menjalani kehidupan duniawi sehari-hari kita. Urusan dunia, konsepnya jelas. Lihatnya ke bawah, jangan lihat ke atas. Agar kita bisa bersyukur, pandai bersyukur kepada Allah dan berterima kasih kepada orang-orang yang baik terhadap kita. Tapi kalau kita dongak kepala terus, capek jamaah. Lelah, bahkan akan muncul penyakit-penyakit hati. Susah untuk bersyukur, susah untuk berterima kasih. Jangankan nikmat yang kecil, yang besar saja nggak disyukuri. Jangan yang sedikit, yang banyak saja nggak disyukuri. Maka tundukkan kepala kita. Lihat orang-orang di bawah kita. Dikala kita sakit, masih ada orang yang lebih parah sakitnya. Masih ada orang yang lebih gawat sakitnya. Misalkan kita ditimpa musibah sakit
yang ringan-ringan lah. Apa? Flu, pusing. Ini saya sedang pusing juga nih. Efek dari madu racikan tadi. Teman-teman ada yang lemes nggak? Kalau ada yang lemes, bisa nanti ke Kang Ito minta. Madu racikannya manjur, Masya Allah. Booster. Iya, booster. Cuman tadi saya salah resep. Kata Kang Ito jangan lebih dari 1 sendok. Karena nggak ada sendok, saya langsung minum dari botol lebih dari 1 sendok. Sekarang di sini agak sakit nih ya, kepala ya. Mudah-mudahan tidak menjalar kemana-mana. Mungkin kita terkena penyakit flu, pusing kepala, atau paling heboh apa sih penyakit yang kita rasakan? Hah? Masuk angin, Ustaz. Masuk angin. Atau panuan, pernah panuan? Hah? Tapi lihat, di sana di bawah kita ada orang yang sakitnya lebih parah. Gagal ginjal. Harus cuci darah sepekan 2 kali, 3 kali. Ada yang jantungnya harus dipasang ring. Ada yang stroke berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Ada yang harus amputasi. Lihat jemaah. Ternyata di bawah kita banyak yang lebih berat ujiannya. Begitupun ketika kita mengeluh tentang biaya hidup, tentang harga yang terus naik, tentang kebutuhan hidup, tentang perut kita, lapar, haus, dan segala macamnya. Lihat ke bawah. Ternyata keadaan kita masih lebih baik. Hanya saja kita kurang bersyukur. Kita masih bisa makan walaupun sehari sekali. Orang lain belum tentu makan 2 hari sekali. Kita masih alhamdulillah tertawa bahagia dengan keluarga tercinta. Orang lain ada yang ditinggal oleh orang tuanya, ditinggal oleh pasangan halalnya, ditinggal oleh anak-anaknya. Lihat ke bawah teman-teman. Agar hidup lebih bermakna, agar hidup bisa dinikmati dan disyukuri. Lihat ke bawah, jangan lihat ke atas. Kita akan merasa bersyukur dengan apa yang kita miliki kalau kita lihatnya ke bawah. Walaupun misalkan kita hanya memakai motor matic sih, cuman harus plus apa itu? Plus selah gitu kan. Yang kalau mati di lampu merah ngeganggu orang kan? Ya standar 2 dulu ya, di sela-sela dulu. Yang lain tinggal pencet starter nyala. Tapi kalau kita syukuri itu motor matic yang sudah tua itu, kita lihat ke bawah, kita masih mending ya, standar 2 di selah. Orang lain didorong, di apa istilahnya? Ya dijongklokeun, baru bisa nyala. Bahkan ada yang harus disetep ya, karena mogok dan lain sebagainya. Bahkan ada yang masih ngangkot, ada yang jalan kaki. Subhanallah. Terkadang kita lihat exit tol, kita pakai mobil. Orang lain turun di dalam tol, jalan kaki sampai ke jalan raya di luar tol. Kepanasan, kehujanan. Kita enak pakai mobil ber-AC. Orang lain nunggu angkot puluhan menit, berjam-jam, sudah naik angkot ngetem, ya sampai di tujuannya entah berapa lama. Kita pakai motor, tanpa macet, tanpa ngetem. Subhanallah. Ini jamaah rahimakumullah. Lihat ke bawah. Jangan lihat ke atas. Dalam urusan dunia, dalam kehidupan sehari-hari kita. Allah tazdaru ni'matallahi alaikum. Kata Rasulullah tadi, agar kalian tidak menganggap remeh, tidak menyepelekan nikmat-nikmat dari Allah untuk kalian. Namun sebaliknya kata para ulama rahimahumullah ta'ala, urusan ibadah, urusan ukhrawi, urusan untuk kita mengumpulkan pahala-pahala akhirat, itu dibalik konsepnya. Urusan ibadah, urusan amal saleh, urusan akhirat, lihat ke atas. Jangan lihat ke bawah. Karena kalau lihat ke bawah, kita nggak akan maju. Kita punya hafalan nih, juz 30. Lihat ke teman kita yang baru sampai Al-Ikhlas. Baru sampai Al-Ikhlas berarti berapa surat tuh? An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas. Ya. Kita udah kita sudah juz 30 selesai. Tapi kalau kita lihat ke yang ya baru
3 surat tadi Al-Ikhlas saja, pasti kita akan merasa, oh puas, oh bangga, oh cukup, masih jauh, dikejarnya juga mungkin ya tahun depan juga belum tentu. Akhirnya apa? Kita santai-santai dalam mengumpulkan pahala. Tidak ada kemajuan. Tetapi kalau kita melihat ke atas, lihat teman kita yang sudah 5 juz hafalannya, lihat teman kita yang bahkan sudah hafid Quran, pasti kita akan termotivasi. Masa saya juz 30 terus? Kawan saya sudah mau 30 juz. Kan gitu. Sedekah pun sama. Jangan mentang-mentang oh sudah bisa sedekah 100.000. Kita lihat yang sedekahnya cuma 10.000. Pasti kita akan merasa puas dan tenang-tenang saja. Tapi lihat mereka yang sedekahnya 100 juta, 1 miliar, diwakafkan, disedekahkan, dikorbankan di jalan Allah, pasti kita akan termotivasi. Begitupun dengan majelis ilmu. Alhamdulillah, saya rajin ke majelis ilmu. Berapa kali? Sebulan sekali. Sudah merasa puas, merasa bangga. Tapi lihat kawan kita, sepekan dia 3 kali bermajelis ilmu. Bahkan ada yang mengejar setiap hari. Walaupun dia capek pulang kerja, kehujanan, walaupun dia masuk angin, atau mungkin telat sampai rumah, dia kejar setiap hari bermajelis ilmu. Mumpung ada asatid, mumpung ada majelis ilmu yang dimudahkan. Tidak seperti di beberapa negara. Saya keliling di beberapa negara, sampai ke Afrika. Subhanallah, tidak semua negara itu yang kajian-kajian ilmu Islam, apalagi tauhid dan sunnah, dimudahkan begitu. Dikasih izin dengan cuma-cuma, tidak. Bahkan ada kawan-kawan kita, demi mempelajari tauhid dan sunnah, demi mempelajari Islam yang benar, itu harus kajiannya tertutup di rumah-rumah ikhwan, di rumah-rumah para syekh. Kita di sini subhanallah, apalagi di Bandung khususnya, mau kajian hari apa? Mau kajian jam berapa? Ya. Mau kajian bahas apa? Asatid banyak, majelis ilmu semakin banyak. Maka tidak ada alasan untuk kita menjauh dari majelis ilmu. Nah, lihat kepada teman-teman yang di atas kita. Dari sisi kualitas, semangat untuk ibadahnya, semangat untuk akhiratnya. Jangan melihat yang ada di bawah. Tapi terkadang setan menjebak. Sehingga konsep tadi terbolak-balik. Yang harusnya dunia lihat ke bawah, malah lihat ke atas. Akhirnya apa? Musibah menimpa kita. Yang harusnya urusan akhirat ibadah lihat ke atas, kita lihatnya ke bawah. Akhirnya apa? Malas kita. Tertinggal jauh kita. Ini jamaah. Tadi teringat ketika mendaki gunung ya. Ketika mendongakkan kepala, ketika menurunkan kepala ya. Subhanallah. Teringat banyak faidah dari situ. Selanjutnya, jamaah rahimani rahimakumullah. Tadi ini saya dapatkan faidah dari Mas Haki. Jazakallahu khairan. Ketika mungkin beliau menghibur ya, tapi ternyata mengeprank. Saya kira menghibur tapi mengeprank. Jadi ketika sudah capek-capeknya ya lewat berbagai macam tanjakan tadi, kata beliau, kalau di puncak itu kita nggak dapat keindahan alamnya. Anak kira ya di tempat istirahat tadi. Anak bilang, berarti di sini ya Mas? Oh bukan Zat. Terus di mana? Di surga. Subhanallah. Anak kira kan di tengah-tengah jalan kita dapat view yang bagus gitu, pemandangan yang bagus. Karena di puncak bukan katanya. Di puncak nggak dapat. Kata beliau jawabannya di surga. Subhanallah. Anak merasa tercambuk. Karena terkadang kita ini banyak dilalaikan oleh dunia. Kita ini banyak dilupakan oleh dunia. Anak semakin yakin. Innamal hayatud dunya mata'ul ghulur. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghulur. Sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah mata'ul ghurur, perhiasan yang menipu saja. Memang tadi kita lihat view-view yang bagus di beberapa titik ya, ketika sudah nanjak ya, ada spot-spot, oh ini kelihatan bagus pemandangan gunungnya, awannya, kemudian di bawah ya kebun-kebunnya, ladangnya, subhanallah. Ketika disampaikan di puncak, nggak ada pemandangan yang bagus. Ternyata yang bagus adalah di surga. Ini nggak bisa terbantahkan. Dan ini yang harus ditargetkan oleh kita sebagai orang-orang beriman. Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala mengatakan, secara makna artinya begini, selama kita masih hidup di dunia, berarti kita harus terus berjuang.
harus lelah, capek, harus siap berkorban, harus terus berjuang. Karena istirahatnya kita dan finishnya kita, karena bahagianya kita dan liburnya kita nanti ketika Allah Subhanahu wa taala mengizinkan langkah pertama yang kita dapatkan untuk memasuki pintu surga. Jadi sebelum melangkahkan kaki ke pintu surga itu, sebelum mendapatkan langkah pertama kaki kita memasuki pintu surga, selama itu kita harus terus berjuang. Capek, lelah, letih, berkorban, pusing, apalagi. Banyak ya ujian yang kita hadapi, banyak perjuangan yang harus kita lakukan. Dan itulah kehidupan dunia jamaah. Bahkan sampai nanti di alam kubur, ujian belum selesai, ada fitnah kubur. Ditanya dengan 3 hal kita. Ditanya tentang siapa Rabbmu, siapa Tuhanmu, apa agamamu, siapa nabimu. Sampai nanti di atas jisr, sirat, jembatan yang terbentang di atas neraka jahanam. Terus diuji sampai dihadapkan antara al-jannah wan nar, surga dan neraka. Kita pun tetap diuji. Maka pencapaian kita yang sesungguhnya teman-teman, keberhasilan kita yang sebenarnya, finishnya kita, liburnya kita yang sesungguhnya, betul kata Imam Ahmad rahimahullah, ketika kaki kita dilangkahkan pertama kali melangkah memasuki pintu surga. Dan semoga Allah mudahkan untuk kita semua memasukinya bersama keluarga tercinta. Amin Allahumma amin. Maka silakan lihat keindahan alam ini sambil kita tadaburi. Tadi Anda sampaikan juga ya sambil kita jalan. Kalau kita faham juz 30 saja, tidak hanya hafal ya, tetapi faham artinya, maknanya, tafsirnya, itu sudah kita dibawa ke alam tadabbur. Sehingga ketika melihat alam ini kita bisa mentadaburinya. Gak harus jauh-jauh Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa. Gak harus panjang-panjang. Juz 30 saja, itu surat-suratnya sudah membawa kita untuk mentadaburi alam ini. Di sana disebutkan di juz 30 tentang gunung-gunung, tentang langit, tentang bumi, tentang pepohonan, tentang makhluk-makhluk ciptaan Allah, tentang bintang, matahari, bulan, lautan. Disebutkan di juz 30. Cuman kan masalahnya kita ini mungkin masih malas untuk menggali makna surat-surat di juz 30. Sehingga kita tidak terfikir untuk tadabbur alam. Makanya yang hafal juz 30 dan dia sudah faham arti dan makna di surat-surat tersebut, ketika lihat alam yang indah seperti ini, dia teringat tuh, oh surat ini, oh ayat ini. Dan semua keindahan alam ini, kehebatan alam yang ada, keluar biasaan alam yang ada, semua ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang berkuasa atas semua keindahan ini, Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan lupa bersyukur. Ucapkan alhamdulillah. Makanya tadi kita ingatkan setiap nanjak, ayo takbir, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nanti pas nurun, tasbih subhanallah, subhanallah. Melihat keindahan alam, perbanyak tasbih dan tahmid kepada Allah. Subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim. La ilaha illallah, Allahu Akbar. La ilaha illallah, la hawla wa la quwata illa billah. Perbanyak zikir secara umum. Karena ini semua keindahan alam ini yang kita dapati, yang kita rasakan. Yang sekarang kita sedang menikmatinya adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kalau kita syukuri, insya Allah, Allah akan tambah nikmat yang lain. Tetapi kalau kita ingkar, kita enggan bersyukur kepada Allah, bisa jadi ini adalah hiking terakhir kita. Na'udzubillah. Bisa jadi ini adalah tadabbur alam terakhir kita. Terakhir kita, momentumnya untuk menikmati alam. Bisa jadi. Maka banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan isi keindahan-keindahan alam itu dengan kita semakin mendekatkan diri kepada Allah. Kami kalau touring bersama teman-teman di Tulang, touring sambil ngabolang, kita nyari spot-spot yang indah. Sungai untuk kita berenang di situ. Air terjun ya. Kemudian juga pantai, laut. Termasuk kalau saatnya ibadah kepada Allah, misalkan sholat, tiba waktu sholat, kita mengerjakan sholat dimanapun itu. Walaupun masjid jauh, gak ada alasan tidak sholat.
Walaupun air nggak ada alasan untuk tidak sholat. Nggak ada air bisa diganti dengan tayamum. Ilmu fikih kita amalkan. Nggak ada musola, nggak ada masjid, bisa kita sholat dimanapun itu. Di tanah lapang seperti ini. Bahkan di pantai. Sampai ketika itu terakhir kita touring ke pantai mana? Karangpapak kalau salah ya. Di dekat Santolo tuh. Dan di sana orang-orang di pinggir laut, di pantai itu pakai sound system portable tuh, speaker portable, pada nyanyi-nyanyi, pada karaokean. Ana bilang ke teman-teman, ini pantai milik Allah. Ini alam semesta yang indah ini, laut ini milik Allah. Seharusnya lebih berhak untuk kita lakukan beribadah di situ. Maka kita berusaha untuk mengerjakan ibadah di situ. Sholat berjamaah di pantai. Pakai speaker itu kita untuk azan, iqomah, untuk sholat berjamaah dengan sholat jahriyah, maghrib, isya ketika itu termasuk subuh. Kenapa orang berani bermaksiat di alam terbuka? Musik-musikan, buka aurat, apalagi gibah, ngomong kasar, maksiat. Terus kenapa kita tidak berani untuk beramal soleh di alam terbuka? Kenapa kita tidak gunakan alam terbuka milik Allah untuk beribadah kepadanya? Ini jamaah. Maka dimanapun kita berada, hendaknya kita isi waktu kita dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ingat, keindahan yang sesungguhnya bukan di puncak Gunung Sangar, bukan di puncak gunung mana lagi? Semeru, ya, atau di Dieng, atau di Bromo, bukan. Tetapi keindahannya sesungguhnya ada di jannah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ana ingatkan sambil kita atur napas, ya, perbanyak doa juga. Allahumma inni as'alukal jannah. Ya Allah, aku minta surga kepadamu. Allahumma adkhilni jannatal firdaus. Ya Allah, masukkan aku ke surga firdausmu. Perbanyak doa seperti itu, minimal 3 kali. Nabi menjaminkan surga bagi kita. Begitupun berlindung dari neraka. Nah, ini sudah mulai terasa ya, panas-panas matahari. Masih hangat atau panas nih? Nah, beda kekuatan tubuh ya. Ada yang bilang hangat, berarti bagus imunnya. Ada yang bilang panas, imunnya sudah mulai berkurang tuh. Iya. Tapi ingat, panasnya neraka dibandingkan dengan panasnya dunia, ini belum ada apa-apanya. Neraka panasnya 69 kali lipat dibandingkan dengan panas api dunia yang api itu betul-betul dipanaskan maksimal. Jadi ini trik sekarang ini belum ada apa-apanya jamaah. Bukan berarti kita siap-siap untuk neraka, bukan ya. Tetapi kita harus sabar dengan ujian, sabar dengan tantangan dan musibah di kehidupan dunia ini. Lebih baik kita bersabar di dunia daripada harus bersabar menghadapi panasnya api neraka. Ini kata para ulama. Lebih baik kita bersabar menghadapi ujian-ujian di dunia daripada harus bersabar menghadapi panasnya neraka. Na'udzubillah. Jadi ingat, keindahan yang sesungguhnya ada di surga. Kalau di surga apapun bisa kita minta. Di dunia banyak keterbatasan. Bahkan orang yang dia berjuang ya semaksimal mungkin, dia mengeluarkan effortnya semua dikeluarkan, tetap yang dia dapatkan hanya keterbatasan. Tetapi di surga Allah kelak, minta apapun akan diberi, memohon apapun akan diberi. Pernah ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, kalau aku masuk surga, bisa tidak aku meminta seekor kuda kepada Allah Azza wa Jalla? Ini namanya sahabat yang visioner. Dia punya cita-cita masuk surga dan dia mau minta kuda di surga. Karena nggak semua orang Islam, nggak semua orang beriman visioner seperti ini. Silahkan tanya masing-masing teman-teman sekarang. Kalau masuk surga mau minta apa? Banyak yang bingung. Mau dibuktikan? Nah, coba anak tunjuk. Nih Akang, kalau masuk surga mau minta apa? Tuh kan, ini kurang visioner namanya. Kurang visioner. Asal masuk surga aja Ustaz udah alhamdulillah. Ya alhamdulillah sih itu nikmat besar ya. Cuman kalau pertanyaannya, kalau Anda masuk surga mau minta apa?
Ada yang bisa jawab nggak? Apa? Ah. Masya Allah. Ini visioner ini. Melihat wajah Allah. Dan itu adalah tambahan nikmat yang akan didapatkan oleh semua orang beriman ketika sudah masuk surga. Artinya tanpa diminta pun pasti dapat. Gitu. Tapi ketika ada keinginan itu, ini luar biasa. Yang lain coba. Ada yang visioner nggak? Kalau sudah masuk surga mau minta apa sama Allah Azza wa Jalla? Yang jawabannya agak visioner. Agak visioner. Yang beda lah gitu. Beda, unik. Yang unik. Masya Allah. Nah, ini visioner nih. Minta satu galaksi. Mau minta galaksi berapa tuh? Galaksi berapa paling tinggi sekarang? Nah itu jamaah. Tetapi subhanallah dijawab oleh Rasulullah. Sahabat ini dijawab oleh Rasulullah. Engkau berhak mendapatkan seekor kuda di dalam surga yang kuda itu memiliki 2 sayap. Yang engkau bisa menggunakannya terbang kemanapun engkau mau di surga Allah. Mintanya seekor kuda, dikasihnya seekor kuda yang bersayap. Yang sekarang di dunia nggak ada kuda bersayap, nggak ada. Subhanallah. Tetapi kata Rasulullah, ini yang jadi perhatian kita semua. Ini syahidnya. Apa yang sudah engkau siapkan untuk masuk surga? Apakah kita layak masuk surga? Apakah kita pantas masuk surga? Dan apa yang sudah kita persiapkan untuk masuk surga? Ini jamaah rahimakumullah. Jadi, ayo saling kita menguatkan dan mengingatkan bahwa perjalanan kita masih jauh. Bukan hanya puncak Gunung Sangar, tetapi jannah Allah yang harus kita kejar. Sehingga fisik kita harus dikuatkan sebagaimana kita menguatkan iman. Kata Rasulullah, mukmin yang kuat, al-mu'min al-qawi, lebih Allah cintai dan lebih baik daripada mukmin yang lemah, al-mu'min ad-dhaif. Walaupun masing-masing punya kebaikan. Dan Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk kuat lahir, batin, luar dan dalam. Tidak hanya kuat qiyamul lail dari ba'da isya sampai menjelang subuh 11 rakaat, berdiri, bacaan panjang, puasanya diperbanyak, sedekahnya diperbanyak, ibadah amal soleh diperbanyak. Bukan hanya itu, fisik juga dikuatkan. Rasulullah itu hiking mendaki Jabal Thur. Rasulullah hiking mendaki Jabal Nur, Gua Hiro. Dan itu bolak-balik tuh Gua Hiro tuh. Bukan cuma sekali lalu dapat wahyu, enggak. Bolak-balik Nabi. Naik ke Jabal Nur, Gua Hiro, turun lagi, naik lagi. Termasuk di Madinah, Jabal Uhud, Gunung Uhud yang subhanallah begitu besar ya. Subhanallah. Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk kuat fisik juga. Sebagaimana kita menguatkan iman dan Islam kita. Termasuk di Taif. Jabal gunung di Taif, ketika Nabi ke Taif, itu Nabi melewati jalur yang curam. Yang kalau kita pas naik telefrik tuh. Ya, kita mau camping. Masya Allah. Kita pengennya sih BMC di sana. Di gunung di Taif, amin ya. Semoga Allah mudahkan BMC tur Tanah Suci. Insya Allah, amin. Amin ya Allah, mudahkan. Itu ketika kita naik telefrik, kereta gantung, dari atas sampai ke bawah, 22 menit. Jalan ngegantung. Pulangnya sama. Dari bawah ke atas 22 menit. Di bawah kita lihat gunung yang curam, gunung batu, itu ada jalur seperti tembok Cina atau jalur benteng ular. Ternyata, Ana dikasih tahu sama ahli sejarah di situ, itu adalah jalur trek yang Rasulullah lewati ketika datang dari Mekah ke Taif. Jadi untuk mangkas jalur agar lebih cepat sampai di Taif lewat gunung itu. Subhanallah, Ana geleng-geleng kepala. Jadi subhanallah, betul-betul Rasulullah mengajarkan kepada kita kuat lahir, kuat batin. Kuat imannya, kuat amal soleh, kuat fisiknya. Taib. Tadi apa lagi mas? Masih ingat nggak faidahnya? Ada yang ingat? Yang bareng sama Ustadz? Tadi banyak ya faidah kami sampaikan. Tapi kurang lebih seperti itulah ya. Qadarullah. Jadi ini salah satu kekurangan saya teman-teman. Kalau lupa, saya nggak ingat. Jadi sesuatu yang saya lupa itu udah belas aja nggak ingat ya. Terlupakan jadi nggak ingat. Tapi kurang lebih itulah ya yang tadi kita dapatkan faidah sambil jalan ya. Dan seperti itulah orang-orang yang beriman. Apalagi kita ahli tauhid, ahli sunnah.
kehidupan di dunia ini harus jadi media untuk dua hal. Media untuk bersyukur dan media untuk bersabar. Silakan diingat-ingat. Dari naik, mulai dari titik awal sampai ke sini ke puncak, banyak hal yang bisa kita syukuri dan bisa kita sabari. Dan itulah kehidupan dunia. Kalau tidak dapat momentum untuk bersyukur, pasti dapat momentum untuk bersabar. Kalau kita lewati momentum syukur dan sabar ini, jadi hidupnya lurus-lurus aja we, lempeng-lempeng wae, bahaya jemaah. Syukur enggak, sabar enggak, bahaya hidupnya. Karena semua yang Allah berikan kepada kita di alam ini, di dunia ini, harus menjadi media untuk bersyukur atau bersabar. Kalau tidak ada pada posisi sedang bersyukur, ingat, berarti kita harus ada pada posisi sedang bersabar. Dan sebaliknya, kalau sedang tidak bersabar, maka harus ada di posisi sedang bersyukur. Yang syukur sabar ini, kata Rasulullah, mendatangkan kebaikan bagi orang beriman. Inna amrahu kullahu khair. Maka urusan dia, maka masalah dia, maka perkara dia, semuanya kegiatan dia, karakter dia juga adalah kebaikan. Karena syukur dia dapat kebaikan, karena sabar dia dapat kebaikan. Ini teman-teman, yang teringat tadi selama kita berjalan dari bawah ke atas ya, yang mungkin nanti ketika turun dari atas ke bawah juga ada faedah lagi yang mungkin teringat. Itu mungkin Mas ya dari Ana. Silahkan dilanjutkan. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan. Masya Allah, luar biasa. Dua faedah yang begitu menghujam. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan. Itu Amin. intinya ya. Amin. Karena belum tentu kita hiking sendirian mendapatkan faedah seperti ini. Dan inilah salah satu kenikmatan ketika kita berkumpul dengan orang-orang soleh, teman-teman, sahabat-sahabat yang soleh, kemudian bersama guru tentunya. Kita butuh bimbingan dan kita butuh istiqomah. Tentu dengan kebersamaan inilah di BMC ini mudah-mudahan menjadi salah satu jalan untuk kita sama-sama meraih surganya Allah Ta'ala. Amin. Yang kita harapkan bersama-sama insya Allah. Jadi itu mungkin faedah singkat dari Ustadz. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan setelah pulang dari sini. Amin. Dan Ustadz, ada pertanyaan Ustadz untuk teman-teman. Kita ada hadiah. Siap. Dan kegiatan BMC ini salah satunya disupport ataupun didukung oleh HM Tour and Travel yang menjadi sponsor kita. Jazakumullahu khairan. Dalmar. Insya Allah hadiah juga diberikan dari Jazakumullahu Dalmar khairan. dan juga HM Tour. Maka kita mengucapkan jazakumullahu khairan pada Jazakumullahu khairan. para sponsor tentunya yang memberikan kontribusinya untuk kegiatan ini sehingga kita bisa sampai puncak sini, bahkan nanti sampai pulang lagi. Mudah-mudahan menjadi jariah untuk beliau-beliau dan Insyaallah. usahanya semoga diberkahi. Amin. Amin. Tep, Ustaz, ada dua pertanyaan Ustaz. Taib. Kayaknya salah view ya. Di sana bagus view-nya. Iya, sekarang harus digeser kayaknya Ustaz. Iya. Ini gimana kameramen? Geser nggak? Geser dari sini. Ayo boleh, biar semangat. Aduh. Hah? Harusnya jamaah yang dapat view bagus. Ayo, boleh balik badan jamaah. Soalnya tadi ada Oh, siap. Ya. Enggak. Enggak, ini view-nya kita negeri di atas awan gitu. Masya Allah. Ini apa? Kade. Kajebak deui. Kayak cepet ngalah we kan. Kamera. Bisi kajebak deui. Ke pertanyaan nanti yang akan diberikan oleh Ustadz. Silakan nanti boleh menjawab dan insya Allah hadiahnya nanti akan kita berikan di bawah. Masya Allah. Karena nggak dibawa ke sini ya. Hadiahnya besar atau kecil, Mas? Sedang Ustadz. Oh, sedang. Berarti semangatnya juga sedang. Iya. Ya, nah, tapi nilainya mungkin besar Ustadz. Masya Allah. Nilainya itu yang Nilainya terpenting. besar, gitu. Iya. Jadi insya Allah nanti Ustadz akan memberikan pertanyaan. Silakan nanti boleh menjawab ya dari seputar faedah ataupun yang lainnya. Tafadhol Ustadz. Ya. Dan kelebihan di BMC ini setiap dapat hadiah, itu hadiah bisa dijual. Ya, bisa diuangkan Bisa, ya. bisa. Masya Allah. Nggak ada larangan. Ya, yang pertama, siapa yang mau jawab angkat tangan? Satu, ini yang paling pertama sudah. Dua. Satu. Yang kedua, mana tadi? Siapa yang mau jawab yang kedua? Yang kedua, ayo. Pertanyaan belakangan. Nanti. Ini kita sedang membangun karakter pejuang. Ya. Siap. Pejuang itu harus siap dulu.
Ya, mau apa di depan itu terserah nanti. Nah, yang kedua mana? Ini yang kedua. 1, 2. Oke. Yang pertama, apa bacaan yang Rasulullah ajarkan sallallahu alaihi wasallam ketika kita memasuki tempat baru? Entah singgah, entah lewat, entah memang kita mau diam sejenak di situ. Aduh, tuh langsung jadi banyak yang angkat. Nah, itu tadi. Silakan dijawab. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bisa diartikan? Aku berlindung kepada Allah dengan kalimat a'udzu bikalimatillahi tammah, Allah yang maha, dengan kalimat yang sempurna dari kejelekan segala ciptaan Allah. Ya, barakallahu fikum. A'udzu, aku berlindung bikalimatillahi tammati, dengan nama-nama Allah atau dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna. Lebih tepatnya dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna. Min syarri ma khalaq, dari semua keburukan, semua kejelekan yang tercipta. Ini yang Nabi ajarkan kalau kita singgah, mampir atau datang masuk di suatu tempat, apalagi tempat yang baru yang kita tidak kenal. Jangan lupa baca ini. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Sehingga tauhid kita semakin kuat. Akidah kita terjaga. Jadi bukan macam-macam ya. Bukan permisi mbah, padahal nggak ada mbah di situ. Ya. Punten mbah, padahal nggak ada mbah, apalagi orang Sunda nggak ada ya. Jadi baca ini minta pelindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang subhanallah, kita akan dijaga oleh Allah Azza wa Jalla setelah itu. Sama seperti kalau kita keluar rumah. Kalau kita keluar rumah, baca bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Yang kalau kita baca ini keluar rumah, kata Rasulullah apa? Sallallahu alaihi wasallam, kita akan mendapatkan 3 keutamaan. Diberi hidayah, petunjuk oleh Allah, bimbingan. Diberi penjagaan, pelindungan oleh Allah Azza wa Jalla, sehingga terhindar dari mara bahaya yang terlihat ataupun tidak terlihat. Dan diberi kecukupan, sehingga kekurangan-kekurangan bisa dipenuhi. 3 keutamaan ini Allah berikan kalau kita keluar rumah, baca bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Sampai setan yang satu ke setan yang lain saling bertanya. Kalau setan manggilnya apa? Set apa tan? Oh jangan bro ya. Banyak my bro di sini. Set gitu. Set atau tan. Kasihan yang namanya tan. Set atau tan. Kata setan satu ke setan yang lain, bagaimana kita bisa mencelakai dia? Sedangkan dia, hamba ini, sudah Allah beri hidayah, Allah beri pelindungan, penjagaan, Allah beri kecukupan. Setan aja angkat tangan. Makanya jangan lupa nih, baca bismillah, tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwata illa billah. Mau keluar kemanapun, ke masjid, ke warung, ke tempat kerja, ya, ke safar atau kemanapun. Taib. Termasuk apalagi kita sedang hiking atau camping atau masuk ke hutan seperti ini. Ana teringat ketika itu, ini kejadian nyata. 2001, Ana masih SMP. Dari Soreang ke Ciwidey hiking. Bareng teman-teman SMP ya. Kelas 1 sampai 3 barengan. Kita basicnya pesantren, tetapi itu kadang santri juga lupa mengamalkan ilmu. Jadi masuk ke hutan itu ya asal masuk. Apalagi ada yang ya sok-sokan gitu ya, ngomong sompral. Jadi tidak tawakal kepada Allah lah. Qadarullah di tengah malam kita buka tenda itu di tengah-tengah hutan ya. Ketika itu ana ingat hutan tepus. Betul sekarang masih ada tuh hutan tepus. Qadarullah ketika perjalanan entah mencari air atau apa, ketika itu ada yang pamit, tangannya ada yang terkena sebuah pohon, daun di pohon itu yang menyebabkan gatal bahkan bengkak. Gatal bahkan bengkak. Dan dia merasakan sakit, ya, nyut-nyutan, panas gitu. Kemudian teman yang lain juga kena, itu di pipi sama leher. Subhanallah. Sampai akhirnya kita memutuskan untuk balik kanan. Padahal baru setengah perjalanan, itu sehari. Kita bermalam di tengah-tengah. Karena 2 orang ini sudah terlihat payah, bahkan ada yang sampai demam, ya.
Anda nggak tahu itu pohon apa tuh. Daun ini kalau kita sentuh membuat cedera tubuh kita, kulit, daging sampai ke dalam kena. Subhanallah. Dan ini tentunya kita ambil pelajaran. Bisa jadi karena kita tidak berlindung kepada Allah. Lupa tadi baca yang Rasulullah ajarkan tadi. Walaupun ada yang nyeletuk kawan-kawan kita salah satunya. Wah untung, tum, kita manggilnya kan antum-antum gitu ya. Tum, untung antum nggak cebok pakai daun itu. Kebayang jemaah? Kebayang nggak? Kebayang jemaah? Ya alhamdulillah masih pakai kenanya di tangan ya, di dahi, di leher. Taib. Yang kedua, tadi siapa yang jawab? Itu Ustaz. Siapa namanya? Ini. Yang Oh ini. yang Siap. Tadi Bapak siapa namanya? Romi Pak dari Bekasi. Pak Romi dari Bekasi, ahlan wassalan. Udah nggak banjir Pak, Bekasi? Aman ya? Alhamdulillah. Kita bantu doa insya Allah. Ini yang kedua siapa namanya? Brilian. Masya Allah. Ini visioner sekali. Dari namanya saja sudah brilian. Oh siap. Ah itu, bagus. Mas Brilian dari mana? Dari Tegal. Masya Allah. Tinggal di Tegal? Oh, domisili Bandung. Siap. Yang kedua, apa Mas yang kedua? Bebas. Tanya. Bebas ya. Berapa jumlah peserta BMC sekarang? Antum mau ngitung dulu juga boleh sih. Harus tepat. 37. Mas? Salah. Salah. Oke. Qadarullah. Qadarullah. Siapa yang bisa jawab jumlah? Enggak, panitia enggak? Panitia enggak. Teman registrasi. Apalagi ini registrasi. Jumlah peserta BMC 5.5 sekarang ada berapa peserta? Nah, belakang. Ini yang paling depan. 31. 31. Hah? Ya. Salah. Oh, salah tuh. Yang paling belakang dulu. 30. Ini? 35. Salah. 30 udah tadi salah. Jangan ngikutin kesalahan temannya. Udah jelas salah tadi. Belakangnya Kang Ito. Pendaftarannya 30. 32 betul. Itu belakangnya Kang Ito yang benar. Berapa? 30. Ada bocoran nggak? Oh, murni ya? Merhatiinnya Oh, daftar. siap. Oh, Masya Allah. Berapa? Berarti kurang fokus kan? Wah, ya, ya. Siap. Namanya siapa? Pak Bayu dari Bandung. Bandung, siap. Alhamdulillah 2 pemenang sudah didapatkan. Alhamdulillah. Tidak ada cemburu, tidak ada iri dan dengki ya di antara kita. Karena rezeki sudah Allah tentukan, insya Allah. Dan berdoa, bisa jadi begitu teman yang dapat hadiah, itu disedekahkan ke antum. Ada kasus begitu Ustaz memang. Ada kasus seperti itu. Jadi kuatkan doa dari atas sampai ke bawah nanti ya. Barakallahu fikum. Silakan Mas. Jazakallah khair atas jawabannya teman-teman. Dan nanti insya Allah hadiahnya akan diberikan di bawah. Insya Allah. Pak Bayu dan Pak Romi dari Bekasi dan dari Bandung. Tep ya. Insya Allah hadiahnya dari HM Tour dan juga Dalmar ya. Nanti satu lagi mungkin kita coba dengan panitia. Kalau catatannya ada yang paling bagus hari ini, Masya Allah. share, kita nanti kasih hadiahnya. Insya Allah. Bisa nanti kita kirimkan. Tep ya. Begitu saja mungkin faedah hari ini dan juga sesi perkenalan mungkin nanti bisa di bawah sambil jalan. Ya. Sambil ngaliwat. Karena kita ditunggu di bawah jam 11 harus sudah sampai di pos 2. Kita ngaliwat di sana. Ibunya sudah menyiapkan. Santai saja perjalanan yang penting seperti tadi ya. Nanti kalau ada hal-hal yang kurang nyaman boleh info ke panitia. Itu saja mungkin. Dokumentasi dulu. Ustaz. Ya. Dokumentasi. Ya, kita foto dulu di sini. Sebelum Setelah turun. foto nanti lanjut ke bawah. Kita akhiri dengan sama-sama membaca doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bandung Muslim Camp. Di alam tetap mengaji. Masya Allah. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, jangan lupa dukung dakwah sunnah ya. Dakwah butuh dukungan. Kalau nggak ada yang dukung ya sulit ya. Sebagaimana kebatilan ada pendukungnya, maka kebenaran juga harus ada yang mendukungnya. Maka jangan lupa seperti biasa dikatakan, jangan lupa like, terus apa lagi? Subscribe, komentar yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan